Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ulinia, NIM 63030180121 dari kelas 3C Akuntansi Manajemen UIN Salatiga. Saya akan menyampaikan materi tentang pengambilan keputusan investasi yang diampu oleh dosen kami yang terhormat Ibu Fadilah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Apa sih investasi itu? Investasi merupakan pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari. Dana dikelola dengan cara memberi sekuritas atau aset, keuangan atau finansial aset, yaitu berupa saham, obligasi, atau derivatif seperti option dan futures kontrak. Sebagai contohnya, seorang investor mengalokasikan dana dengan cara membeli sekuritas atau aset suatu perusahaan dengan berharap bahwa nilai sekuritas atau aset tersebut akan naik pada saat investor berkenan untuk menjual aset tersebut pada masa kemudian. Lalu siapakah investor tersebut? Investor adalah orang atau pihak yang menginvestasikan dana yang mereka miliki dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis di kemudian hari. Investor juga dapat diartikan sebagai pihak yang melakukan aktivitas investasi dengan membeli aset keuangan dan mengharapkan kenaikan harga aset pada saat ia akan menjual asetnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Apa saja sih jenis-jenis investasi itu? Jenis investasi terdiri dari dua macam, yaitu investasi keuangan dan investasi non-keuangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang investasi keuangan. Dalam kerangka investasi keuangan terdapat dua jenis pasar keuangan atau financial market, yaitu pasar uang atau money market dan pasar modal atau capital market. Yang pertama, pasar uang atau money market. Pasar uang merupakan tempat di mana terjadi transaksi hutang jangka pendek antar pelaku pasar. Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat transaksi jangka pendek, instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang meliputi sekuritas hutang jangka pendek. Selain jangka waktu yang pendek, karakter hutang lainnya adalah liquid, mudah diperjualbelikan, dan beresiko rendah. Sekuritas hutang yang diperjualbelikan di pasar uang bersifat liquid, sehingga disebut juga sebagai cash equivalent atau cash for short. Investor yang memiliki surat hutang jangka pendek akan menerima pendapatan bunga secara periodik dalam jumlah tetap. Oleh karenanya, pasar uang disebut pula sebagai fixed income market. Jenis transaksi pasar uang ada pasar uang antar bank, transaksi sertifikat deposito, jual beli sertifikat utang, dan pasar valuta asing. Yang kedua, pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan tempat di mana terjadinya transaksi surat hutang jangka waktu panjang dan saham. Pasar menawarkan transaksi sekuritas yang berjangka waktu lebih panjang dan lebih beresiko. Sekuritas yang ditawarkan lebih beragam. Pasar modal dibagi menjadi 4 segmen, yaitu pasar obligasi, pasar saham, dan pasar derivatif yang terdiri dari pasar option dan pasar futures. Lalu yang kedua adalah investasi non-keuangan atau investasi real, mencakup penambahan serta pengurangan barang, modal, dan inventory atau stok yang dilakukan oleh suatu sektor intuisi. Yang terakhir pula, saya akan menjelaskan tentang metode penilaian investasi.
Penganggaran modal atau capital budgeting menempati proses penting karena sebelum perusahaan memutuskan akan melaksanakan suatu usulan investasi tertentu, sangat perlu melakukan evaluasi atas kelayakan investasi tersebut. Dalam hal ini, apakah investasi tersebut benar-benar dapat memberi hasil pengembalian sesuai yang disyaratkan perusahaan, pengembalian dana yang tertanam ditambah keuntungan yang diharapkan. Untuk keperluan tersebut, perusahaan seharusnya menggunakan beberapa metode dalam menilai kelayakan investasi yang akan dilakukan. Beberapa penggolongan metode yang dapat digunakan dengan kelebihan serta kelemahan masing-masing akan dibahas pada bagian berikut ini. Yang pertama adalah metode yang mendasarkan perhitungan atas keuntungan akuntansi. Metode Accounting Rate of Return atau ARR. Disebut juga dengan istilah Average Rate of Return, menunjukkan presentasi neto setelah pajak yang dihitung dari investasi rata-rata atau average investment atau dari initial investment atau investasi awal. Rumusnya yang pertama, ARR atas dasar investasi awal. ARR sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi awal. Lalu ARR atas dasar investasi rata-rata dengan rumus ARR sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi rata-rata. Lalu layak tidaknya suatu investasi dilakukan dengan membandingkan ARR yang disyaratkan dengan hasil yang dihitung. Jika perhitungan menunjukkan angka yang lebih besar dari ARR yang disyaratkan, usulan investasi dapat diterima. Sebaliknya, jika hasil lebih kecil, usulan investasi seharusnya ditolak. Metode ARR juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tidak memperhatikan nilai waktu uang, kurang memperhatikan jangka waktu investasi, dan menggunakan angka rata-rata yang menyesatkan. Yang kedua, metode yang mendasarkan perhitungan atas dasar cash flow atau arus kas. Ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama, payback period atau metode pengembalian investasi adalah suatu periode atau jangka waktu yang diperlukan untuk dapat menutup kembali investasi menggunakan aliran kas neto atau proskep. Seperti halnya metode ARR di atas, metode ini juga mengabaikan nilai waktu uang. Perhitungan dilakukan dengan cara menulis formula atau rumus. Misalnya, investasi sebesar 50, sedangkan prospek selama 4 tahun masing-masing sebesar 20. Prospek tahun pertama sebelum mampu menutup investasi dan masih tersisa 30, didapat dari 20 dikurangi 50. Prospek tahun kedua juga belum mampu menutup investasi karena masih tersisa 10, didapat dari 20 dikurangi 30. Prospek tahun ketiga sudah mampu menutup investasi yang memiliki kelebihan 10, didapat dari 20 dikurangi 10. Karena kelebihan jangka waktu investasi yang sebenarnya pada tahun ketiga adalah 10/20 atau 0,5 tahun. Dengan demikian, jangka waktu pengembalian investasi adalah 2,5 tahun. Layak tidaknya suatu investasi dilakukan dengan membandingkan periode waktu maksimum yang ditetapkan dengan hasil hitungan. Jika hasil perhitungan menunjukkan jangka waktu yang lebih pendek atau sama dengan waktu maksimum yang ditetapkan, investasi dinyatakan layak. Sebaliknya, jika hasil perhitungan menunjukkan jangka waktu yang lebih lama dari yang disyaratkan, investasi ditolak. Yang selanjutnya, metode Internal Rate of Return.
Metode internal rate of return atau IRR dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari prospek yang diharapkan akan diterima atau PF atau future prospect sama dengan jumlah sekarang dari pengeluaran modal. Perhitungan secara manual dilakukan dengan metode trial and error atau dengan mencoba pada berbagai tingkat suku bunga dengan bantuan tabel NPV. Yang terakhir saya akan menjelaskan metode Net Present Value. Metode Net Present Value atau NPV merupakan salah satu metode perhitungan kelayakan investasi yang banyak digunakan karena mempertimbangkan nilai waktu uang. NPV menghitung selisih antara nilai investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka yang positif, usulan investasi dapat dipertimbangkan diterima. Kondisi sebaliknya, usulan investasi sebaiknya ditolak. Penilaian kelayakan investasi dengan metode ini digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian investasi dengan metode profitabilitas indeks. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.